Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas kimia kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Berdasarkan pernyataan Henry Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Fungsi hukum Hess adalah untuk menghitung harga entalpi reaksi yang sulit diperoleh melalui percobaan. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Hukum Hess berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua atau lebih cara lintasan. Sekarang kita coba lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal diagram tahap reaksi pembentukan gas SO3. Berdasarkan diagram di atas, harga delta H2 adalah titik-titik. Sekarang kita lihat dulu data apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui delta H3 ini nilainya adalah min 790,4 kJ. Dilihat dari sini ya. Nih, garis ini menunjukkan delta H3. Karena di sini dari titik 0 ke min 790,4, berarti kita ketahui delta H3 nilainya adalah min 790,4 kJ. Sedangkan delta H1 yang ini ya, garisnya ini. Delta H1 ditunjukkan oleh panah ini. Berarti datanya dari 0 ke min 593,8. Sesuai hukum Hess yang menyatakan hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi kita tentukan dulu mana keadaan awal, yang mana keadaan akhir. Jadi bila tanda ini ya bertemu, tanda ini dengan tanda ini bertemu, itu namanya adalah keadaan awal. Sedangkan untuk keadaan akhir ini cirinya yang tanda panahnya ininya ya, ketemu tanda panah ini, berarti ini disebut dengan keadaan akhir. Setelah kita menentukan keadaan awal dan keadaan akhir, baru kita buat persamaan hukum Hess-nya. Berdasarkan gambar diagram ini, nah delta H3 ini langsung ya dari awal sampai akhir. Berarti delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ya. Delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Tinggal kita masukkan angka yang sudah diketahui. Di delta H3-nya min 790,4 kJ. Sedangkan data delta H1 kita ganti dengan min 593,8 kJ. Kemudian yang min 593,8 kita pindah ruas jadi tandanya negatif. Jadi hasil akhirnya itu adalah delta H2-nya adalah min 196,6 kJ. Jadi hasil akhirnya adalah min 196,6 kJ. Berarti jawabannya yang tepat adalah E. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram siklus reaksi berikut. Jadi sini ada gambar diagram siklus. Yang ditanyakan adalah nilai perubahan entalpi pembentukan 1 mol gas SO3 ya. Sekarang kita lihat dulu data yang diketahui. Nah, di sini di dalam soal cuman ada tertulis delta H. Jadi bisa kita ibaratkan atau kita umpamakan. Berarti yang ini bisa kita umpamakan sebagai delta H2 ya, min 593 kJ. Sedangkan delta H3-nya kita umpamakan sebesar min 197 kJ. Yang ditanya adalah delta H pembentukan 1 mol gas SO3. Untuk menyelesaikan soal seperti yang contoh soal pertama tadi,
kita tentukan dulu keadaan awal. Jadi keadaan awal bila yang ujung ini ya, yang bertemu sesama ujung ini. Nah, ini berarti disebut dengan keadaan awal. Apabila kepalanya ini yang bertemu, berarti ini disebut dengan keadaan akhir. Setelah menentukan keadaan awal dan keadaan akhir, kita buat persamaan hukum Hess-nya. Kita ibaratkan ini sebagai delta H1. Berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kita masukkan data yang diketahui. Delta H2 nya kita ganti dengan min 593, sedangkan delta H3 kita ganti dengan min 197. Hasilnya adalah min 790 kilojoule ya. Nah, yang di sini ditanyakan adalah delta H 1 mol gas SO3. Berarti belum selesai ya, berarti harus kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan rumus delta H sama dengan mol ditanya per mol diketahui kali delta H diketahui. Yang ditanya kita ganti dengan angka 1 karena di dalam pertanyaan ditanyakan adalah 1 mol. Sedangkan mol yang diketahui di sini, mol diketahui kita ganti dengan angka 2. Di mana angka 2 ini ya kita dapatkan dari angka 2 yang di sini ya. Di sini SO3, berarti kita lihat juga yang ada SO3-nya. Di sini kita lihat bahwa di depan SO3 ada koefisiennya 2. Berarti mol yang diketahuinya berarti adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah min 395 kilojoule. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Ketahui reaksi berikut. C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta hanya min A kilojoule. H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O, delta hanya min B kilojoule. C tambah 2H2 menghasilkan CH4, ini delta hanya adalah plus C kilojoule. Besarnya delta H untuk reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 dan H2O adalah titik-titik. Nah, lihat letak tetap atau dibalik. Kemudian lihat koefisien tetap atau dikali atau dibagi. Nah, sekarang kita lihat kembali ya. Untuk menjawab soal ini yang kita perlu lihat itu adalah soal yang ditanyakan, yaitu CH4 direaksikan dengan O2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Kita lihat CH4 letaknya di soal sebelah kiri, diketahui letak CH4-nya di sebelah kanan. Berarti harus kita balik. Nah, dan tetap. Kenapa tetap? Kita lihat koefisiennya. Koefisien yang ditanyakan pada CH41, sedangkan koefisien data yang diketahui juga 1. Makanya ini keterangannya adalah balik tetap. Nah, penulisan balik tetap berarti menjadi seperti ini. CH4 ya menjadi, nah kita balik, C ditambah 2H2. Untuk delta H-nya, karena tadi dibalik berarti tandanya ini kebalikannya. Karena asalnya ini positif, karena dibalik berarti delta H-nya menjadi min C kilojoule. Kemudian kita lanjut dengan CO2. CO2 ini letaknya di sebelah kanan. Yang diketahui juga di sebelah kanan, berarti letaknya tetap. Lihat koefisiennya lagi. Koefisien CO2 yang ditanyakan 1, yang diketahui juga 1. Berarti di sini kita beri keterangan tetap. Karena dia tetap berarti kita tulis seperti semula. Berarti C tambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya adalah min A kilojoule. Sekarang kita lihat untuk yang 2H2O. H2O pada soal letaknya di sebelah kanan. Sedangkan diketahui letaknya juga di sebelah kanan. Berarti karena letaknya sama berarti tetap. Sedangkan untuk koefisiennya kita lihat
yang diketahui ini cuman 1, yang ditanyakan 2. Berarti kita beri keterangan di sini adalah tetap kali 2. Sehingga menjadi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya menjadi min 2B karena tadi di sini kita kali 2. Setelah ini selesai baru kita jumlahkan. Untuk menjumlahkan kita lihat ketiga reaksi ini. Apabila letaknya ada di kiri dan kanan itu bisa kita coret. Di sini C dengan C di sini. Nah, kemudian nih 2H2 dengan di sini ya 2H2. Jadi ingat ya untuk penulisan itu supaya letak panahnya itu diletakkan secara sejajar. Sedangkan O2 ini letaknya pada ruas yang sama ya, sama-sama terletak pada ruas kiri. Berarti nanti untuk O2 akan kita jumlahkan. Karena tidak ada lagi yang bisa dicoret, jadi kita jumlahkan saja. Berarti hasilnya adalah CH4 ditambah 2O2. Jadi yang tadi ya, sini 1, koefisiennya di sini 1. Jadi 1 tambah 1 berarti menjadi 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Delta H-nya berarti sama dengan min C, min A, min 2B. Jadi kita sesuaikan dengan pilihan yang ada. Berarti jawaban yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.